Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Adab dan zikir, Bu. Pak. Oh iya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Yang pertama, sebelum itu saya akan mengabsen adik-adik sekalian. Iya, Pak. Mohon jelaskan namanya. Iya, Pak. Saya langsung saja. Siapa yang tidak hadir? Bismillah, Pak. Ada berapa? Iya. Bismillah, Pak. Nadia. Kenapa ini tidak hadir? Karena Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada materi inti, yaitu pertama-tama saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis pentingnya adab dalam bersosial media. Ya, Pak. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat berorganisasi nilai-nilai adab Islam dalam penggunaan media sosial. Baik, langsung saja. Ada yang tahu apa itu adab? Apa, Pak? Yang harus dijaga, Pak. Sesuatu yang harus dijaga. Moral Kak, saya. Adab itu tingkah laku, moral, sikap. Baik, dari yang keseluruhannya. Dari upload, yes. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama adalah kalian bisa melihat PowerPoint ini, yaitu pengertian media sosial. Media sosial adalah platform pendidikan yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan dan berinteraksi dengan konten atau teks, gambar, video dan lain-lain. Baik, untuk materi lebih lanjut, ada video yang akan kita saksikan bersama-sama. Ya, Pak. Kepada semua adik, silakan disimak. Ya, Pak. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Untuk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkontak negatif perasaan. Ditambah pengaruh psikis seperti jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya kecenderungan mereka di masa-masa remaja. Baik, setelah kalian melihat atau menyimak
video yang telah saya dapatkan. Kita akan membuat 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang berjalan di sini, kelompok kedua yang berjalan di sini. Coba. Dan tugasnya itu yaitu silahkan membuat contoh kegiatan bermedia sosial yang tidak mencerminkan adab bersosial media menurut pandangan Islam. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Berhubung waktu diskusi telah selesai, kepada masing-masing perwakilan dari kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Pak. Ya baik, kepada Salsa kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang dapat saya simpulkan, salah satu contoh perilaku yang menyalahi adab bersosial media yaitu dalam menchat guru Pak, dalam chat pribadi, dalam waktu-waktu istirahat, misalnya waktu sholat ataupun sudah jam 10 malam Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 1. Beri aplaus kepada silahkan kepada kelompok 2. Baik, kepada Ade Alfiansyah kami persilahkan. Ya, yang Pak, yaitu ada kita sedang chat dengan teman, yaitu tidak menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan konflik. Misalnya kita chat dengan kata-kata yang tidak pantas, misalnya kata-kata hewan, itu semua adalah kata yang tidak pantas diucapkan dalam kita bersosial media. Saja Pak. Baik, terima kasih jawabannya, Saudari Alfiansyah. Kepada mari kita memberikan aplaus kepada kita. Baik, kepada semua kelompok, jawaban yang telah diberikan sudah benar semua. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan contoh sikap positif dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah komentar santun, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Alfiansyah, menyebarkan dakwah, menegur dengan sopan, seperti yang telah dikemukakan oleh kelompok 1. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu media sosial adalah alat ia bisa menjadi sarana pahala jika digunakan dengan baik. Jadi jika media sosial ini dipergunakan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Namun juga bisa menjadi sumber dosa jika salah menggunakan, seperti memposting video-video yang tidak berfaedah, kekerasan dan lain-lain. Sebagai pelajar muslim, kita harus menjadi contoh generasi digital yang cerdas, santun dan berakhlak mulia. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Ada tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian, yaitu memberikan 5 contoh perilaku bersosial media yang mencerminkan adab bersosial media dalam pandangan Islam.
baik dikumpulkan minggu depan seperti pada pertemuan berikutnya. Baik, itulah tadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebenarnya ketika adik-adik semua membaca doa sebelum menutup pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.